Shalom Kak Edi. Langsung aja ya Kak, suaranya Ya, jelas. ya, sebentar ya, saya. Oke, baik. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas banget Kak. Oke, sebentar. Iya, baik saudara. Ya, screen saya sementara hijau dulu. Baik, kita mau saudara renungkan firman Tuhan yang hari ini kita minggu ini ya kita sama-sama terus renungkan. Nah, mari kita sama-sama saudara mau datang kepada Tuhan untuk kita renungkan renungan kita sepanjang minggu ini saudara ya. 2 kali berturut-turut ya kita membahas tentang ya hidup yang terjual habis ya. Hari ini topik saya tentang bagaimana kita menjadi sold out community, menjadi komunitas yang terjual habis ya, atau istilah lainnya ya, walaupun ini bisa berkonotasi negatif ya, menjadi komunitas yang radikal ya, ini dalam pengertian positif ya. Nah, bagaimana saudara kita menjadi komunitas yang radikal? Memang ikut Tuhan itu saudara harus radikal, tapi bukan teroris ya. Kenapa saudara? Nah, kita mau diingatkan lagi firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai 48. Ini di akhir dari khotbah di bukit ya. Nah, saudara, Yesus berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, saudara, ini penting ayat ini. Ya, Tuhan tantang kita semua hari ini. Kalau kita berani menyebut Dia Tuhan, apa artinya, saudara? Artinya kita siap taat kepada Dia. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ya itu artinya penguasa tunggal. Ya. Jadi ini konsepnya seperti yang Dedi sampaikan di hari Minggu sebelumnya dan diingatkan juga minggu yang lalu. Jadi saudara, konsep Tuhan itu artinya gini saudara. Ya, itu pada zaman itu ya banyak orang saudara ya yang dijual sebagai budak di pasar budak. Jadi di pasar budak itu saudara banyak ya dijual budak-budak yang saudara dia nggak punya hak untuk hidup saudara sendiri dengan kemauan sendiri. Dia sudah saudaraku terjual ya kepada saudara dalam perbudakan. Dia nggak bisa lepas dari perbudakan saudara ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Kalau ada seorang tuan datang ya, ada seorang saudaraku yang datang ke pasar budak itu, lalu dia bilang, saya mau orang ini. Dibeli budak itu dengan harga lunas, ya tunai, saudara. Maka budak itu pun langsung jadi milik dia. Nah, budak itu, saudara, dibebaskan dari tuannya yang lama. Tapi dia, saudaraku, mengabdikan diri kepada tuannya yang baru. Ya, nah, sekarang dia bukan milik yang lama lagi, tapi dia milik yang baru. Nah, hidup dia, saudara, tidak boleh, saudaraku, untuk tujuan yang lain, selain untuk tuannya yang baru, saudara. Nah, inilah gambaran hidup kita, saudara. Kita semua adalah budaknya dosa tadinya. Hamba kita adalah hamba kepada dosa, ya, kepada saudara setan, kepada dunia ini, dan kita hamba kepada kedagingan dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus datang, saudara,
beli kita dengan harga tunai. Dengan apa, saudaraku? Hidupnya sendiri dia tukar dengan kita. Ya, dia bayar harga, ya, nggak bisa, saudaraku, ternilai harganya. Harganya begitu mahal, saudara. Hidupnya sendiri ditukar dengan kita, saudara. Ya, bayangkan, saudara. Nah, sekarang, saudara, kita bukan milik kita lagi. Kita juga bukan lagi, ya, saudaraku, hamba, ya, dari dosa, dari setan, dari dunia ini, dan dari kedagingan kita. Sekarang kita jadi hambanya Tuhan, ya. Kita mengabdi kepada Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, kalau Dia adalah penguasa tunggal, artinya apa, saudara? Kita berseru kepada Dia, Tuhan, Tuhan. Nah, artinya apa kalau kita berseru? Ya, artinya, saudara, kita mesti taat kepada Dia. Nah, tapi Tuhan bilang nanti, ya, ada orang yang berseru kepada Dia, Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan. Berarti, saudaraku, ya, dia itu bukan Kristen sejati. Ya, kalau dia berseru Tuhan, dia pasti mau melakukan apa yang Yesus katakan. Kalau dia tidak mau mentaati Tuhan, berarti, saudara, ya, dia mungkin, ya, cuman di mulutnya mengatakan Yesus Tuhan, tapi dia belum, ya, saudaraku, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Ya, nah, hari ini, saudara, kita perlu bertanya kepada kita, apakah Yesus itu Tuhan bagi kita? Tuhan itu artinya penguasa tunggal hidup kita. Apakah dia penguasa tunggal atau ada penguasa yang lain? Apakah, saudaraku, kita mengabdi kepada Tuhan 100%, ya, atau setengah-setengah? Tuhan nggak mau, saudaraku, ya, kita mengabdi kepada Dia setengah-setengah. Ya, Dia Tuhan kita 100%, atau Dia bukan Tuhan kita sama sekali. Radikal, saudara. Nah, kalau orang, saudara, udah jadikan Yesus Tuhan, karena dia mengerti Yesus sudah bayar harga buat dia, bayar harga dirinya sendiri buat dia, dia pasti hidupnya beda, saudara. Hidupnya akan radikal, ya, taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya. Nah, apa akibatnya kalau kita taat kepada perintahnya? Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, kalau Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, Dia penguasa tunggal hidup kita, dan kita pasti taat. Nah, kalau kita taat, saudara, kita tak tergoncangkan, saudara. Hari-hari ini, lihat, goncangan belum selesai-selesai juga, saudara. Dan goncangan tidak akan berhenti sampai, saudaraku, nanti Dia datang kembali. Ya, mungkin, ya, COVID-19 ini akan mereda mungkin. Ya, banyak negara sudah mulai mereda, ya. Tapi, saudaraku, goncangan-goncangan masih banyak. Bukan hanya, saudaraku, penyakit ini. Goncangan ekonomi datang, saudara. Goncangan, saudara, keluarga-keluarga. Goncangan, saudaraku, alam ini. Goncangan-goncangan yang lain. Nggak berhenti. Seperti rumah ini, saudara. Dia dihantam oleh hujan. Ya, dihantam oleh angin. Dihantam oleh apa? Banjir. Seluruh rumah ini diserang, saudara. Atapnya diserang, strukturnya, dindingnya diserang, fondasinya diserang. Tapi kalau orang menjadikan Yesus Tuhan, dia tidak akan tergoncangkan.
Wow, tidak akan tergoncangkan. Saudara, mari saudara, apakah hidup kita ya sudah kita saudaraku sold out bagi Tuhan? Kita sudah terjual habis bagi Tuhan. Apakah kita radikal saudara buat Tuhan hidupnya? Ya. Nah, kita lihat berikutnya saudara, gambar ini. Kata radikal berasal dari bahasa Yunaninya radix. Radix itu ya kalau sederhana artinya akar. Radix. Nah, perhatikan saudara, pohon ini kuat karena akarnya. Lihat, ini pohon redwood tree. Ya, dia berjalin satu pohon dengan pohon yang lain. Ya, di dalam tanah juga dia saling berjalinan. Ya, ini pohon yang radikal, saudaraku. Akarnya kuat sekali, saudara. Karena saling berpegangan satu pohon dengan yang lain. Nah, saudara, demikianlah hidup kita, saudara. Mestinya kita radikal. Artinya apa, saudara? Nah, salah satu artinya radikal itu gini, berpikir dan bertindak sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi kita akarnya kuat istilahnya, saudara. Ya. Nah, saudara, apakah kita orang Kristen yang radikal, ya, atau kita orang Kristen yang nggak berakar, saudara? Kalau kita tidak berakar, nah makanya kita gampang goyah, gampang jatuh. Kenapa banyak orang Kristen nggak radikal? Ya karena itu dia nggak tahu Yesus itu Tuhan. Atau dia tahu tapi memang dia nggak mau taat, saudara. Ya, mari kita, saudaraku, sadari Yesus itu penguasa tunggal hidup kita. Kalau kita tahu itu, saudara, kita akan taat sama dia secara radikal. Nah, kita minggu ini, saudara, 2 minggu ini diingatkan bagaimana kita menjadi sold out community, komunitas yang terjual habis. Next, ya. Nah, komunitas yang terjual habis, saudara, berikutnya itu adalah komunitas yang mempraktekkan up in out dengan radikal, saudara. Ya, ini yang disampaikan oleh Dedi sebenarnya. Kita mempraktekkan up in out dengan radikal, ya. Nah, up-nya, tekanannya yang disampaikan 2 minggu ini adalah kita mesti menghidupi firman secara radikal. Ya, saudara, karena itu kita sedang membangun manusia roh kita. Ya, mari kita menghidupi firman dengan radikal. Taat kepada Tuhan. Ya, saudaraku, renungin firman-Nya, saudara. Hidupi firman-Nya secara radikal, saudara. Ya, jangan kompromi. Mari, saudaraku, kita tiap hari ya kita semakin, saudaraku, radikal dalam menghidupi firman. Ya, tapi banyak orang kompromi, saudara. Aduh, saya lagi banyak masalah, Pak Edi. Ya, jadi nantilah tunggu masalah saya beres, saya baru renungin firman. Lo justru kebalik. Justru kalau kamu makin menghadapi masalah, makin renungin firman, makin menghidupi firman. Ya, aduh Pak Edi sibuk, saya lagi sibuk. Nah, Martin Luther bilang, saudara, justru kalau dia makin sibuk, dia makin saudaraku, spend time, dia kurangin jam tidurnya, saudara. Dia merenungkan firman lebih banyak. Ya, kalau dia sibuk, saudara. Justru ketika kita sibuk itu, saudara, ya kita perlu ya mempunyai dasar yang kuat. Ya, firman Tuhan. Ya, kalau kita firman Tuhannya, saudaraku, kuat, kesibukan boleh menyerang kita, saudaraku. Ya, ketergesaan boleh menyerang kita, tapi tidak akan meruntuhkan hidup kita. Kita akan tetap teguh berpegang berdiri, saudara. Ya. Nah, hari-hari ini, saudara, kita mesti ingat musuh utama kita, saudara, itu adalah namanya ketergesaan. Ya. Apa itu, saudara? Ya. Jadi ketergesaan adalah, saudara, ya kita hidup itu di drive
oleh saudaraku program ke program, acara ke acara, waktu ke waktu, ya saudara, ketergesaan, hurry dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Nah, hurry itu artinya, saudara, tergesa-gesa terus. Coba lihat hidup kita, ya saudara, sejak ada smartphone, kita hidupnya tergesa-gesa terus. Ya, dari pagi bangun, udah dikontrol oleh saudaraku ketergesaan. Sampai nanti kita tidur. Nah, ketergesaan ini, saudara, membuat hidup kita tidak ada waktu buat Tuhan. Tidak ada waktu buat keluarga. Tidak ada waktu bahkan buat diri kita sendiri, saudara. Nah, kita kalau mau bertumbuh, kita mesti mengalahkan ketergesaan. Ya. Nah, masih ingat saudaraku, Carl Jung, ya, seorang psikolog yang menemukan introvert dan ekstrovert hampir sejaman dengan Sigmund Freud. Dia berkata begini, saudara, ketergesaan bukanlah dari setan. Ketergesaan itulah setan. Waduh, ya, ini walaupun ini kata-kata bukan literal ya, tapi artinya, saudara, setan udah pakai ketergesaan untuk menghancurkan hidup manusia. Ya. Nah, makanya saudara, di tengah pandemi ini kita jangan tergerus oleh ketergesaan. Maka kita mesti praktek disiplin rohani. Disiplin merenungkan firman tiap hari, saudara. Bangun manusia roh, saudara. Tiap hari. Jangan kompromi. Ya, nah ini penting, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, innya adalah kita secara radikal saling mengasihi. Apakah saudara saling mengasihi radikal? Nah, perintah Tuhan adalah, dia bilang gini, inilah perintah baru yang aku berikan padamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, bagaimana Yesus mengasihi kita, saudara? Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Radikal enggak, saudara? Radikal. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu, kita pun wajib, sekali lagi, wajib saling menyerahkan ya nyawa kita seorang akan yang lain. Itulah kasih. Saudara, kita kalau nggak radikal mengasihi, saudara, kita nggak mungkin berhasil. Ya, kalau kita mengasihi dengan kekuatan manusiawi kita pasti gagal. Mari kita saling mengasihi ya dengan radikal, menggunakan kasih Kristus. Serahkan dirimu kepada saudaramu. Ya, kalau kita enggak, saudara, kita nyerahin orang lain. Ya, kita serahin orang lain. Nah, saudara, apakah kita radikal saling mengasihi? Ya, mari kita, saudaraku, saling mengasihi dengan menyerahkan diri kita. Ya, nah itu yang kita mesti praktekkan. Nah, ketiga, saudara, kita diingatkan minggu ini kita mesti praktek amanat agung dengan radikal juga. Ya, pergi kepada orang yang terabaikan. Nah, orang yang terabaikan ini nggak harus ada di suku-suku yang jauh. Ada memang orang nanti yang ke sana. Ya, menemukan orang-orang yang terabaikan ya ada di mana, saudara? Di sekitar kita tiap hari. Bagi seorang ibu, ya saudaraku, dia ladang misinya adalah anak-anaknya sendiri. Ya, anak-anaknya itu ladang misinya. Banyak ibu-ibu, saudara, tidak melihat anak-anaknya itu ladang misi. Ya, dia sambil tertuduh bersungut-sungut mendidik anak. Tuhan minta ampun. Nasib. Kenapa ya aku hidup kayak gini ya? Aduh, ngurusin anak terus. Oh, dia nggak lihat, saudaraku. Anak itu ladang misinya. Anak itulah, saudaraku, yang jadi tanggung jawab dia untuk memberitakan Injil kepada mereka, memuridkan mereka, ya supaya mereka bertumbuh.
bisa memuridkan lagi orang lain. Ya, saudara, itu tugas ibu-ibu, itu ladang misimu. Ya, jadi kalau engkau belum bisa, ya, anak-anak masih kecil belum bisa melakukan pelayanan yang lebih luas, cari jiwanya, nggak usah tertuduh. Ya, anak-anakmu itulah ladang misimu. Layani dengan sukacita, ya, kasihi mereka. Ya, kita lihat kita sedang memuridkan mereka. Itulah saudaraku, ya, yang Tuhan inginkan. Ya, ada asisten rumah tangga kita di rumah kita. Itu jiwa, saudaraku. Itu adalah apa? Ladang misi. Ya, ada banyak orang berdoanya, Tuhan, aku mau Tuhan menangkan jiwa. Tuhan bilang di depan hidung kamu, kamu nggak sadar, ya kan? Nah itu dulu, itulah saudaraku ladang misi kita. Nah ketika kita sekolah di kampus kita, nah itulah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Itu ladang misi kita. Nggak usah jauh-jauh ke suku dulu. Ya, ada orang yang nanti dipakai Tuhan ke suku-suku bangsa. Nah ini saudara, kita mesti radikal. Tuhan mau jadikan kita penjala manusia. Nah kata penjala manusia, saudara, itu maksudnya gini, Petrus. Ya, kamu tahu nggak? Aku mau pakai kamu seperti kamu sekarang ini. Ya, pekerjaannya kan sedang kamu nelayan. Kalau nelayan pekerjaannya apa? Ya jala ikan. Nah, demikianlah aku akan pakai hidup kamu nanti sesuai dengan profesi kamu. Kamu akan memenangkan jiwa di profesi kamu. Kira-kira gitu kalau diterjemahkan ke dalam hidup kita. Jadi penjala manusia, ya, itu seperti saudaraku, artinya Tuhan mau pakai saudara di profesi saudara untuk menangkap jiwa. Ya, kalau seorang dokter dia nangkep jiwanya ya di dunia kedokterannya. Seorang pedagang dia menangkap jiwa di dunia perdagangannya. Ya, kalau seorang profesional dia memenangkan jiwa di dunia profesionalnya. Itu ladang misi kita, nggak usah jauh-jauh mikirin. Nah, saudara, kita taat. Kalau kita murid Kristus, kita taat sama perintahnya, saudara. Taat sama perintah yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap-segenap itu. Kedua, kita taat sama perintah Allah, perintah yang terbaru, perintah baru, ya, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan kalau kita, saudaraku, betul menjadikan Yesus Tuhan, maka kita, saudaraku, pasti akan radikal, taat kepada amanat agung. Nah, inilah, saudaraku, yang kita diingatkan, supaya kita menjadi sold out community, komunitas yang radikal, yang terjual habis, saudara. Ya, nah, bagaimana lihat gambar ini, saudara? Kunci utamanya adalah Roh Kudus, saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa radikal. Nggak bisa, saudara. Karena ini bukan kekuatan manusia. Lihat Petrus, saudara. Waktu dia belum penuh Roh Kudus, saudara. Petrus tuh semangat. Petrus tuh mau maju. Petrus tuh mau taat. Ya, Petrus itu mau ikut Yesus, sungguh-sungguh mau. Tapi dia nggak mampu. Dia jatuh berulang-ulang, saudara. Dia jatuh lagi, menyangkal Yesus, ya, sampai akhirnya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihat saudara, sejak dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus itu radikal, saudara. Dia radikal, ya. Dia ceritain pengalaman dia, saudara, di kitab Petrus. Saudara lihat, ya, dia tidak takut menderita. Dia radikal taat sama Tuhan. Sampai akhirnya, saudara, dia matinya pun, saudaraku, radikal sekali. Menurut sejarah gereja, dia rela, saudaraku, disalib terbalik. Bayangin. Kok si pecundang ini berani sekali. Ya, waduh, Yesus saja nggak disalib terbalik. Dia disalib terbalik, saudara. Kok dia bisa radikal begitu, saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, kuncinya Roh Kudus. Mari kita lihat seorang
revivalist, apa yang dia katakan tentang Roh Kudus. Next, A.W. Tozer, saudara. Ini adalah revivalist ya di awal abad ini. Ya, jadi saudaraku, beliau ini A.W. Tozer dipakai Tuhan dahsyat sekali. Ya, dia seperti Billy Graham lah, gitu saudara. Nah, dia bilang begini tentang Roh Kudus. Mari kita simak. Jika Roh Kudus undur dari gereja masa kini, 95% dari apa yang kita lakukan masih berlangsung seperti sedia kala. Dan tidak ada yang dapat membedakannya. Wow. Kalau Roh Kudus undur, saudara, dari gereja masa kini, ya, maka 95% dari apa yang kita lakukan di gereja masih berlangsung seperti sedia kala. Nah, ya, jadi dan tidak ada yang dapat membedakannya. Jadi intinya gini, saudara, Roh Kudus ada apa enggak ada, ya, orang nggak bisa membedakannya. Dengan perkataan lain, saudaraku, ya, 95% dari pekerjaan gereja masa kini tidak bergantung kepada Roh Kudus. Hanya 5% bergantung. Yang 5% nggak bergantung. Jadi Roh Kudus ditarik pun mereka tetap ya ibadah, tetap ikut komsel, tetap ikut kompak, tetap saudaraku baca Alkitab, tetap saudara ya melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan, tetap jalanin program ya saudara. Tapi lihat gereja masa kini saudara, ya nggak banyak perubahan, betul? Ya, disurvei sama siapa saudaraku, ya sama George Barna, ya disurvei saudara, karakter orang Kristen hari-hari ini saudara, dibandingkan dengan dunia ini, ya hanya sedikit lebih baik, apa? Sedikit lebih baik. Dengan perkataan lain, hampir sama dengan dunia ini. Nah, kenapa saudara? Karena gereja masa kini tidak bergantung sama Roh Kudus. Ya, hanya 5% yang bergantung sama Roh Kudus. Yang 95% Roh Kudus diangkat juga dia nggak bisa dibedakan. Dia jalan aja, tetap jalan ya kegiatan-kegiatannya. Nah, kita lanjut. Tapi apa katanya tentang gereja mula-mula? Nah, lanjut. Kalau Roh Kudus undur dari gereja mula-mula, saudara, lihat. 95% dari apa yang mereka lakukan akan berhenti total langsung. Stop, nggak bisa lagi dilakukan. Dan setiap orang dapat membedakannya. Wow. Berarti, saudara, ya 95% dari pekerjaan gereja mula-mula bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus nggak ada lagi, artinya nggak bekerja, ya dia langsung stop, nggak bisa. Jadi gereja mula-mula kalau nggak ada Roh Kudus, saudara, mereka nggak bisa berdoa, nggak bisa. Kalau nggak ada Roh Kudus, mereka sudah pun nggak bisa berkompak, nggak bisa berkomsel, nggak bisa menginjil, nggak bisa, saudara itu, nggak bisa saling mengasihi, nggak bisa bertahan ya di tengah apa saudaraku, di tengah goncangan, nggak bisa. Nah, makanya betapa pentingnya peranan Roh Kudus, ya. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa jadi soul out community. Nah, itulah sebabnya kita diingatkan 2 minggu ini. Mari kita jadi soul out community, ya. Kuncinya adalah bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Kita harus saudaraku praktek Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa up in out itu saudara dengan radikal. Nah, salah satunya saudaraku yang kita diingatkan adalah waktu kita melakukan hubungan satu dengan yang lain, ya kita diingatkan ayat ini saudara, Galatia 6. Next, kita baca lagi ayat-ayat yang terakhir, ya Galatia 6 ayat 8 dan 9. Nah, ini penting ayat ini saudara. Ayat 7 dikatakan begini, jangan sesat
Ya, Allah tidak boleh dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang akan dituainya. Wow. Jadi ini ayat ini ngomong bukan hanya ya buat orang tidak percaya, bukan. Orang percaya juga. Ini berlaku buat siapa aja. Ini prinsip umum. Nah, siapa yang bilang, saudaraku? Paulus bilang, hati-hati, kamu jangan sesat. Ya, tapi ingat, Allah tidak dapat dipermainkan. Ya, Allah juga nggak mau dipermainkan, saudara. Karena apa yang ditabur orang akan dituainya. Ya, nah, kenapa Paulus ngomong gitu? Karena ada orang yang menganggap gini, oh Tuhan baik, ya Tuhan baik. Betul, Tuhan baik. Tuhan Maha Pengasih, betul, Maha Pengasih. Tapi Dia juga adil. Ingat, Dia juga adil. Apa yang ditabur orang akan dituainya, saudara. Ya, kecuali saudara bertobat, jangan menabur lagi yang jelek. Ya, dia akan tuai nanti. Nah, lalu dia jelaskan, saudara, aplikasinya. Nah, dibilang begini di dalam ayat 8. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat. Dan pasti dia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, nah perhatikan, dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Wow, saudara. Jadi kalau kita mau bertumbuh, saudara, ya kita mesti menabur. Kita mau bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, kita mau bertumbuh dalam hubungan dengan sesama, kita mesti menabur, saudara. Ya, nah untuk menabur dikatakan kita harus ya menabur hal-hal yang baik dari roh. Nah, saudara, kalau kita salah nabur, kita nabur untuk memuaskan keinginan-keinginan daging sendiri yang jahat, ya, maka katanya kita sedang menanam benih yang jahat dan pasti ya akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Ya. Jadi saudara, menabur di sini kita melakukan sesuatu ya, baik dalam hubungan ya dengan sesama maupun dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara, maka kita hati-hati katanya. Benih apa yang kita tabur? Ya. Kalau benih itu benih yang jahat, kita akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Ya. Tapi kalau kita, saudaraku, menabur, menanam hal-hal yang baik dari roh, ya, kita akan menuai kehidupan yang kekal yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara, jadi menabur dalam daging itu maksudnya apa? Ya, menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat. Ya, jadi ini contoh. Kita ini bisa di dalam hidup kita, ada dua hal. Yesus bilang, saudara, ya, di dalam hidup kita roh berkehendak tapi daging lemah. Ya. Nah, tinggal saudara mau nabur ya di dalam saudaraku, roh kita ya, atau kita mau menabur di dalam daging. Nah, saudara, menabur dalam daging itu apa? Melakukan sesuatu ya dengan digerakkan oleh keinginan daging. Ya, itu hati-hati, saudara. Jadi kita bisa saja melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan tapi dengan daging, saudara. Bukan di dalam roh. Ya, dengan daging kita, saudara. Ya, nah akibatnya apa, saudara? Jadi kita sedang menabur benih yang jahat ya di dalam, saudaraku, hidup kita maupun di dalam komunitas kita. Contoh, saudara,
Ya, jangan pikir saudaraku orang berdoa, beribadah, memberi, berpuasa, ya saudara, itu selalu dia benar, saudara, motifnya. Enggak, ya. Bisa orang melakukan tindakan-tindakan agamawi, tapi itu asalnya dari daging, saudara. Contoh ya, orang berdoa itu supaya dipuji, orang berpuasa itu supaya dipuji, ya, orang memberi itu supaya dipuji, itu yang Yesus ajarkan, ya. Nah, apa akibatnya, saudara? Kelihatannya, dia hebat banget, dia puasa, hebat banget dia doa, hebat banget dia memberi, ya. Tapi yang dia lakukan, saudara, dia sedang menanam benih-benih jahat, ya. Tapi yang dia lakukan kan yang baik, doa kan baik, ya kan, saudara, baik, puasa kan baik, apalagi saudara memberi kan baik, baik. Tapi motifnya itu dari daging. Nah, ini dia, ini yang disebut menabur dalam daging, saudara. Ya, dia tabur, betul. Dia sedang lakukan doa. Wow, tapi saudara, nanti hasilnya mengerikan, saudara. Hasilnya bukan revival, ya, menuai kebusukan dan kematian rohani. Nah, itu kita sering, saudara, menanam, ya, benih-benih, ya, yang saudaraku jahat, ya, itu menyebabkan kematian rohani justru. Ya, makanya kalau kita nggak ada revival, kita periksa, saudara. Ya, kenapa kita lakukan kegiatan itu, untuk apa? Untuk apa, saudara? Ini tadi ya, memuaskan keinginan-keinginan sendiri yang jahat. Ya, jadi saudara, itulah yang saudaraku disebut menabur dalam daging. Kita akan menuai, ya, dalam apa, saudaraku? Ya, menuai kebusukan dan kematian rohani. Ya, jadi kita mesti rubah, saudara. Makanya disiplin pertama yang diajarkan Yesus namanya secrecy, disiplin kerahasiaan. Apapun yang kita lakukan, jangan untuk memuaskan keinginan kita. Jangan untuk, saudaraku, tujuan motifnya buat diri sendiri. Ya, kalau itu, saudaraku, ya, apa yang kita lakukan justru menghasilkan, ya, tuaian yang tidak baik buat kita. Ya, inilah orang Kristen yang yang Yesus, yang Paulus jelaskan di 1 Korintus pasal 3. Masih ingat 1 Korintus pasal 3, saudara? Dikatakan di situ nanti ada orang, ya, yang membangun di atas dasar Kristus sebagai fondasinya. Jadi dia udah terima Yesus. Dia udah jadikan Yesus dasar kehidupannya. Tapi dia membangun di atasnya, saudara, dengan materi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia bukan, saudaraku, emas, perak, ya, dan permata, ya, batu permata. Tapi dia membangun di atas apa, saudaraku, materi, ya, kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, emas, perak, dan saudara, batu permata itu berbicara tentang prinsip-prinsip Tuhan. Dia mempraktekkan, saudaraku, prinsip-prinsip dari Tuhan sesuai dengan firman. Ya, dia praktek itu, saudara. Tapi yang satunya lagi, dia mempraktekkan prinsip-prinsip kedagingannya. Ya, jadi rumput kering, kayu, jerami itu bicara prinsip-prinsip manusia. Saudara, kalau kita mempraktekkan prinsip-prinsip manusia, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Api ujian datang, saudara, dan kita akan habis terbakar. Ya, sold out juga, tapi habis terbakar. Ya, kita akan lenyap, habis terbakar, ya, pekerjaan kita, saudara. Dan kita akan jadi seperti orang itu, katanya, saudara.
Dia akan selamat tapi seperti orang yang melewati api. Wah, mengerikan sekali. Jadi di dunia ini hidupnya ancur-ancuran, saudara. Nah, kayak ini yang dimaksud Paulus. Orang yang menabur dengan apa, saudaraku? Ya, keinginan untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat. Ya, satu hari kelak setiap orang akan menghadap ya bema namanya, saudara. Apa itu? Pengadilan ya, tahta Kristus. Ini bukan tahta putih, saudara. Kalau tahta putih itu untuk menentukan kita masuk neraka atau tidak, tapi tahta Kristus ya ini untuk menentukan kita dapat mahkota atau tidak. Ya, apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita harus dipertanggungjawabkan, saudara. Nah, mari saudaraku, kita jangan jadi seperti ya orang yang, saudaraku, yang menggunakan materi kayu, rumput kering, ya, dan apa, saudaraku, ya, jerami itu. Kita mau jadi orang yang, saudaraku, tak tergoncangkan, ya. Api ujian Tuhan udah jalan sekarang, saudara. Ya, gereja makin dimurnikan, makin dimurnikan, makin dimurnikan. Apakah saudara makin murni? Ya, mari kita radikal buat dia, saudara. Tabur ya hal-hal yang baik. Nanti kita akan apa, saudaraku? Ya, yang dari roh. Kita akan menuai hidup yang kekal yang diberikan roh kepadanya. Nah, next yang terakhir dikatakan begini, saudara. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa, itulah sebabnya sedapat mungkin kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Nah, saudara, kita mau terus tabur benih yang baik dari roh. Ya, kalau kita tabur benih yang baik terus, ya, tabur. Ya, dalam hubungan kita tabur benih yang baik, dalam hubungan suami istri tabur benih yang baik, ya, dan pasti kita menuai, karena hidup ini, saudaraku, bergantung kepada prinsip tabur tuai, ya. Jadi saudara mau punya keluarga yang bahagia, keluarga yang apa, sorga di bumi, ya nabur apa, perbuatan-perbuatan yang benar, ya, perbuatan-perbuatan yang sesuai firman, yang bukan dari daging, ya, tabur itu, saudara, yang dari roh, ya, nanti kita akan menuai hasilnya yang penuh berkat. Kalau kita tidak patah semangat dan tidak putus asa, saudara harus terus berbuat baik, saudaraku, kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Ya, terus praktekkan ini, saudara. Dan saya percaya kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Saya doakan supaya saudara jadi komunitas yang terjual habis, sold out community. Bapak, biar kami hari ini, Tuhan, mendengar firman ini, kami sudah terjual habis, Tuhan. Kami sudah, Tuhan, bukan milik kami lagi. Kami milik Tuhan kami. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Raja di atas segala raja. Biarlah kami menyerahkan hidup kami, Tuhan. Kami mau hidup radikal bagi Engkau. amin Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, Amin. saya kembalikan. Oke, makasih Kak Idi. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan apa yang tadi disampaikan Kak Idi, silakan ya. Kalau saya Kak Idi, mengenai kata-kata radikal itu dulu kan saya itu kan Katolik ya. Terus saya kalau ketemu orang Kristen yang benar-benar radikal tuh saya kayaknya sebel gitu. Saya menganggap lu
munafik kayak gitu, lu sok-sokan gitu, radikal. Padahal sebenarnya waktu saya sudah mengalami ini, ternyata saya baru mengerti yang namanya radikal itu yaitu selalu out. Jadi nggak ada hitam, nggak ada putih atau nggak ada abu-abu, hitam atau hitam, putih atau putih. Jadi jelas kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Nggak bisa kompromi, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa kaki kita di dua perahu ya Kak. Benar-benar satu Iya, perahu dan betul. benar-benar kita satu, seluruh badan kita di satu tempat, ikutin apa yang nakoda itu bawa kita kemana. Jadi yang namanya radikal itu memang saya merasakan, ya saya benar-benar kalau memang firman Tuhan bilang begini, ini bukannya kompromi, bukannya setengah-setengah, tapi benar-benar habis-habisan buat Tuhan itu. Iya, Jadi seorang Kristen yang sejati itu yang memang seperti betul. begini, nggak boleh. Firman Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini, gitu sih Kak. Jadi Ya, ngerti. jadi Injil yang kita dengar hari-hari ini, ya Injil bukan Injil yang benar ya. Jadi Yesus itu hanya juru selamat aja, penolong aja. Dia bukan Tuhan. Ya. Nah, makanya bahaya sekali. Karena manusia senang dengar Injil yang menyenangkan, ya kan? Oh, percayalah Yesus, kamu diberkati. Betul, ada berkat. Tapi berkat diukur dengan, oh, kaya, hidup nyaman, ya kan? Nah, jadi udah dipelintir, ya. Sehingga kita tidak mengenal lagi Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai juru selamat. Nah, kalau dia hanya juru selamat, penolong, ya, makanya kita lihat firman Tuhan bukan sebagai perintah. Firman Tuhan itu sebagai usul, saran, ya. Makanya Epkul bilang banyak orang melihat firman Tuhan sebagai undangannya Musa. Musa dan 10 undangan. Nah, saudara, ya akibatnya dia tidak taat sama firman. Karena dia ngelihat itu undangan, bukan perintah. Kenapa? Karena dia percaya Yesus cuman juru selamat, penolong. Satpam aja nolongin dia. Ya kan? Bukan pemilik dia, bukan yang udah membayar harga, ya, membeli dia. Yesus beli kita radikal loh. Dia serahkan dirinya. Nah, kalau kita nggak lihat itu, ya udah, kita kekristenannya, walaupun udah percaya Yesus, tapi ya kita kita nggak radikal tadi itu ya. Oke. Ya, saya sangat diberkati waktu yang equipping KID yang Rabu lalu mengenai encounter itu Kak. Jadi mengalami banget kami beberapa teman-teman kompak ya, ternyata kita mengalami hal yang sama akhir-akhir ini, mengalami suatu hak stuck dalam kerohanian kita Kak. Jadi tetap melakukan kegiatan agama, ikut mesbah pagi iya, saat teduh tetap baca firman, tetap sharing saat teduh, tetap kompak, tetap semua lakukan dengan kegiatan yang tetap dilakukan. Tapi nggak mengalami yang perjumpaan itu Kak. Baca firman juga baca, nggak alami sampai yang benar-benar tuh ketemu sama Tuhannya itu tuh udah enggak gitu. Tapi setelah yang KID equipping itu, saya pribadi diingetin lagi, oh iya, yang penting adalah encounter. Walaupun cuma lewat satu kata, tapi kita ketemu Tuhannya itu yang paling penting dalam hidup kita. Iya, betul. Gitu, Kak. Nah ini sebenarnya ada kesaksian, Kak, cuman orangnya udah live. Dia ini kalau bicara mengenai up-in sama mengenai ketaatan all soul out buat Tuhan, dia lagi melayani satu jiwa, di mana dia melayani satu pasangan, satu keluarga yang anaknya mau bunuh diri. Mengalami depresi yang kuat, anak mau bunuh diri, dan si teman saya ini dia melayani dari jam 1 pagi sampai jam 4 subuh. Sepanjang hari dia nggak tidur. Karena dia waktu dia dihubungi sama temennya, dia merasa dia mau menolak, dia merasa diri dia nggak layak. Ini kasusnya berat buat dia nggak bisa lakukan. Apalagi ini jam pagi, jam 1 pagi. Dia mau kabur gitu loh Kak, dia mau matiin handphone, dia mau pura-pura tidur aja supaya dia tidak terganggu. Tapi karena dia mau praktek firman, dia merasa bahwa 2 minggu ini dia mau praktikkan praktek firman, dia mau taat. Dia mau melayani Tuhan. Akhirnya dia layani sampai akhirnya terus gini Kak, waktu mereka lagi bahasa roh, bertiga ini suami istri sama teman saya lagi bahasa roh, di saat yang sama anak yang membunuh diri itu lagi mengalami suatu hal di mana waktu anaknya mau nusuk nadinya itu badannya tuh kaku.
badannya Wow. kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saat mereka lagi bahasa tuh bertiga. Terus pas anaknya nggak bisa lakukan apa-apa, kayaknya mau tusuk juga nggak bisa, badannya kaku. Terus setelah Wow. selesai, anaknya sadar, langsung anaknya cepet-cepet dia langsung ke rumah sakit. Jadi si anak itu inisiatif sendiri ke rumah sakit, datang ke mental health ya. Di Kanada, ini cerita di Kanada. Di mental health dia datang sama rumah sakit mengobati dirinya sendiri. Nah, itu semua kejadian di saat jam 1 sampai jam 4. Jadi lagi bergumul, mereka lagi berdoa, si anaknya lagi siap-siap mau bunuh diri, kunci Wow. pintu di kamar sendiri, nggak ada yang tahu, teman-temannya semua yang di dom lagi ngedor-ngedor dia, panggil-panggil dia gitu. Nah, saat yang sama itu Tuhan bekerja. Jadi si anak nggak jadi bunuh diri karena kuasa doa itu, kesepakatan doa itu. Sekarang akhirnya anak itu selamat, hubungan sama orang tuanya, mereka lagi menjalin kembali hubungan itu. Nah, ini Wow. hasil dari ketaatan dia mau bayar Ya, harga itu loh Kak, jam 1 pagi sampai jam betul 4 betul. di konseling sampai begitu, dan ini anak belum pernah melayani kasus yang berat seperti ini, tapi karena dia Oh, mau taat, dia melakukan firman Tuhan, dia memeditasi, dia taat, dan dia mau ambil bagian ini. wow. Macam orangnya dia keluar, jadi dia Ya, ya, ya. suatu pengalaman yang sangat luar biasa buat dia pribadi. Dia Ya, mengalami suatu pengalaman yang dia juga kaget, kok ternyata bisa ya Tuhan pakai hidup dia. iya. Jadi simple aja ya, Bet. Yang penting kita taat, ya kan? Dengan Ya, motif yang benar, kita taat, sold out, dan Tuhan selanjutnya yang kerja luar ya biasa. betul Kak, benar. Wow, thank you, kesaksiannya sangat meneguhkan. Iya. Oke, Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, masih kita buka kesempatan. Ya, kalau masih ada, kalau enggak karena waktu, saya akan serahkan untuk Iya kita Kak, akhiri. iya. Ketemu aktivitas sekarang. Ya, Ya, oke. oke. Kak Iri, makasih Kak Iri. Ya, sampai ketemu lagi ya. Berkatnya. Sampai ketemu Kak Nanti Iri, minggu Tuhan berkati depan Tuhan Kakak. memberkati. Bye. Ya, Kak. Oke, Bapak Ibu, silakan kita mau close aja atau masuk ke BR. Oh, jam 6:30 kita langsung close aja ya. Silakan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok pagi di pukul 4.45 ya. Kita sudah mulai mesbah pagi kita ini. Makasih.